Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nima Dede Adila Ratasari dengan NIM 226121122, periode 12 Juli hingga 22 Agustus 2021. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai perioperatif medicine. Jadi dalam perioperatif medicine ini akan dibagi menjadi 3 komponen, yaitu ada preoperatif, intraoperatif, dan postoperatif. Yang pertama ada preoperatif. Preoperatif merupakan langkah awal dari rangkaian tindakan anestesi yang dilakukan pada pasien yang direncanakan untuk menjalani tindakan operatif. Tujuannya yaitu mengetahui status fisik pasien, mengetahui dan menganalisis jenis operasi, memilih jenis atau teknik anestesi yang sesuai, meramalkan penyulit yang mungkin akan terjadi selama operasi dan atau pasca bedah, yang terakhir mempersiapkan obat atau alat guna menanggulangi penyulit yang diramalkan. Tata laksana evaluasi. Yang pertama yaitu anamnesis, bisa dilakukan pada pasien itu sendiri dengan cara autoanamnesis atau dengan keluarganya maupun pengantarnya yaitu heteroanamnesis. Anamnesis ini meliputi identitas pasien, anamnesis umum meliputi pertanyaan basic for Secret Seven, dan anamnesis khusus yang berkaitan dengan penyakit bedah yang mungkin menimbulkan gangguan fungsi sistem organ. Yang kedua ada pemeriksaan fisik, meliputi pemeriksaan status pasien mulai dari kesadaran, frekuensi nafas, tekanan darah, suhu, nadi, berat badan, dan tinggi badan. Lalu ada pemeriksaan fisik umum meliputi psikis, saraf, respirasi, hemodinamik, penyakit darah, gastrointestinal, hepatobiliar, urogenital dan saluran kencing, metabolik dan endokrin, otot-otot rangka, dan integumen. Yang ketiga ada pemeriksaan laboratorium. Ini merupakan pemeriksaan rutin seperti pemeriksaan darah yang diperiksa itu ada hemoglobin, hematokrit, eritrosit, leukosit, dan sebagainya. Lalu ada pemeriksaan khusus seperti pemeriksaan fungsi hati, fungsi ginjal, analisis gas darah, dan juga ada pemeriksaan radiologi seperti pemeriksaan fototoraks. Selanjutnya dilakukan konsultasi dan koreksi dan menentukan prognosis pasien perioperatif. Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi praoperatif tersebut, maka disimpulkan status fisik pasien praanestesia berdasarkan ASA. ASA dibagi menjadi 6, yaitu ASA 1, yaitu pasien normal sehat, ASA 2, pasien dengan penyakit sistemik ringan hingga moderat tanpa keterbatasan untuk melakukan aktivitas, ASA 3 merupakan pasien dengan penyakit sistemik berat dengan keterbatasan melakukan aktivitas, ASA 4 itu pasien dengan penyakit sistemik berat yang mengancam nyawa. ASA 5 yaitu pasien sakit berat yang kemungkinan tidak selamat tanpa operasi, di mana ini mengancam nyawa dan dalam 24 jam itu harus dilakukan operasi. Dan ASA 6 itu brain death yang akan organnya itu didonorkan. Apabila tindakan pembedahannya dilakukan secara darurat, maka dicantumkan tanda E atau emergensi di belakang angka. Contohnya itu 1E. Selanjutnya, persiapan praanestesia. Persiapan praanestesia ini dibagi menjadi 3, yaitu persiapan di ruang perawatan, persiapan di ruang IWS, dan persiapan di kamar operasi. Yang pertama, persiapan di ruang perawatan meliputi persiapan psikis, di mana di sini akan dilakukan penjelasan kepada pasien maupun keluarganya untuk mengerti rencana anestesi yang dilakukan. Dalam persiapan psikis ini juga dilakukan pemberian obat sedatif kepada pasien yang memiliki stres berlebihan ataupun pasien yang tidak kooperatif, seperti pasien pediatri. Lalu pada pemberian obat sedatif ini bisa dilakukan secara oral maupun rektal. Untuk pemberian obat sedatif oral, yaitu diberikan pada malam hari dan juga dilakukan pada pagi hari 60 hingga 90 menit sebelum ke IBS. Pemberian obat sedatif secara rektal ini dilakukan pada pasien pediatri, yaitu diberikan pada pagi hari sebelum ke IBS. Yang kedua yaitu persiapan fisik pasien, di mana pasien tidak boleh menggunakan aksesoris, tidak menggunakan cat kuku ataupun pewarna bibir dan sebagainya, dan pasien melakukan tindakan puasa. Selanjutnya dilakukan pembuatan surat persetujuan tindakan medik dan persiapan lain yang bersifat khusus praanestesia. Yang kedua, yaitu persiapan di ruang IBS,
dilakukan evaluasi ulang status pasien, mengganti pakaian pasien dengan pakaian khusus kamar operasi. Yang ketiga, yaitu ada premedikasi. Dalam premedikasi ini diberikan obat sedatif seperti diazepam, analgetik opiat seperti petidin atau morfin, obat antiklinergik seperti sulfas-atropin, antiemetik seperti ondansetron, dan juga bisa diberikan profilaksis aspirasi yaitu simetidin. Dalam pemberian premedikasi ini dapat dilakukan secara intramuskular, yaitu diberikan pada waktu 30 hingga 45 menit sebelum dilakukan induksi anestesi, dan juga bisa dilakukan secara intravena, yaitu diberikan 5 hingga 10 menit sebelum induksi anestesi. Yang terakhir dilakukan pemasangan infus. Pemasangan infus ini bertujuan untuk mengganti defisit cairan selama puasa. Jenis cairan infus yang diberikan harus sesuai dengan indikasi dan usia pasien. Yang ketiga, persiapan di kamar operasi, meliputi meja operasi dan aksesoris yang diperlukan, mesin anestesi dengan sistem aliran gas, alat-alat resusitasi seperti alat bantu nafas, laringoskop, defibrilator, dan lain-lain. Ada obat-obatan anestesi, obat-obatan resusitasi seperti adrenalin dan atropin, dan lain-lain. Lalu ada alat pantau pasien seperti alat pantau tekanan darah, suhu, EKG, pulse oximeter, dan juga ada selimut penghangat untuk pasien orang tua maupun pasien pediatri, dan ada kartu catatan medik anestesi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai anestesi. Anestesi berasal dari kata an yang berarti tidak dan aestesi yang artinya rasa. Di mana di sini trias anestesi yang pertama ada hipnotik, yaitu pasien akan mengalami kehilangan kesadaran, anestesia pasien bebas nyeri, dan yang terakhir relaksasi, di mana pasien akan mengalami kelumpuhan otot rangka. Secara umum, anestesi itu dibagi menjadi tiga, ada anestesia umum, anestesi lokal, dan analgesia regional. Dalam anestesia umum itu dibagi lagi menjadi tiga, yaitu intravena, inhalasi, dan imbang. Untuk yang pertama, yaitu intravena, di mana dilakukan dengan menyuntikkan obat anestesia parenteral ke dalam buluh darah vena. Di mana anestesia intravena ini akan dibagi lagi menjadi anestesia intravena klasik, yaitu dengan cara pemberian kombinasi obat ketamin dengan sedatif seperti diazepam atau midazolam. Komponen trias anestesi yang dipenuhi yaitu ada hipnotik dan anestesi. Lalu bagian yang kedua dari anestesia umum intravena ada anestesia intravena total, yaitu pemberian kombinasi anestesia intravena yang berkhasiat hipnotik, analgetik, dan relaksasi secara berimbang. Yang terakhir ada anestesi analgesia neurolep, yaitu pemberian kombinasi obat neuroleptik dengan analgetik opiat secara intravena. Komponen trias anestesi yang dipenuhi yaitu ada sedasi atau hipnotik ringan dan analgesia ringan. Untuk yang kedua, yaitu anestesia umum inhalasi, yaitu dengan cara memberikan kombinasi obat anestesi yang berupa gas atau cairan yang mudah menguap melalui alat atau media anestesia langsung ke udara inspirasi. Yang ketiga, yaitu imbang, yaitu teknik anestesia dengan menggunakan kombinasi obat-obatan baik anestesia intravena maupun obat-obatan anestesia inhalasi, atau kombinasi anestesia umum dengan regional untuk mencapai trias anestesia secara optimal dan berimbang. Baik, lanjut yang kedua, yaitu analgesia lokal. Dibagi menjadi tiga lagi. Yang pertama ada analgesia lokal topikal, di mana itu menempatkan obat anestesi dengan cara dioles, disemprot, maupun ditetes pada permukaan jaringan ataupun mukosa. Yang kedua ada infiltrasi lokal, di mana dilakukan infiltrasi atau suntikan obat anestesia lokal pada daerah yang akan dieksplorasi. Dan yang terakhir ada blok lapangan, yaitu obat anestesia lokal yang disuntikan mengelilingi area yang akan dieksplorasi. Yang ketiga, analgesia regional ini dibagi lagi menjadi blok saraf, yaitu tindakan analgesia regional dengan cara menyuntikkan obat anestesi lokal di daerah perjalanan saraf yang mempersarafi daerah yang akan dieksplorasi. Jadi contohnya jika dilakukan operasi pada lengan bawah maupun tangan, sehingga dilakukan blok pada saraf nervus radialis, nervus medianus, dan nervus ulnaris. Yang kedua ada blok plexus brachialis dengan cara menyuntikkan obat anestesi lokal di daerah perjalanan plexus brachialis yang mempersarafi ekstremitas superior. Yang ketiga, blok spinal subarachnoid dengan cara menyuntikkan obat anestesia ke dalam ruang subarachnoid melalui tindakan fungsi lumbal. Dan blok spinal epidural itu menyuntikkan obat anestesia ke daerah epidural.
Baik, ini merupakan gambar-gambar dari anestesi. Yang pertama ada intravenous anestesi, yang kedua ada inhalasi anestesi, yang ketiga ada topical anestesi, dan yang terakhir adalah lokal infiltrasi. Selanjutnya ini ada gambar untuk blok plexus brachialis dan blok epidural dan blok spinal. Baik, selanjutnya untuk dalam pemilihan anestesi kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan, ada faktor umur, jenis kelamin, dan status fisik. Untuk jenis operasi yang kita lakukan, kita harus mempertimbangkan 4C. Yang pertama ada lokasi. Jadi misalnya pada operasi di daerah kepala leher, dipilihlah anestesia umum dengan fasilitasi intubasi pipa endotrakeal. Yang kedua ada posisi. Apakah posisi dilakukan secara terlentang maupun tengkurap? Yang ketiga ada manipulasi. Misalnya pada operasi laparotomi dengan dilakukan manipulasi intraabdominal. Untuk yang terakhir ada durasi, yaitu misalnya pada operasi bedah saraf kraniotomi yang berlangsung lama, harus dilakukan anestesi umum dengan fasilitasi intubasi pipa endotrakeal dan nafas kendali. Selanjutnya juga dilakukan keterampilan operator dan peralatan yang dipakai dan juga harus sesuai dengan permintaan pasien. Selanjutnya yang bagian kedua yaitu intraoperatif. Dalam intraoperatif ini dibagi menjadi dua standar. Standar yang pertama yaitu tenaga anestesi yang berkualifikasi harus berada di dalam kamar bedah selama pemberian anestesi maupun analgesi. Standar yang kedua yaitu selama pemberian anestesi atau analgesi kita harus memantau dari jalan nafas pasien dengan cara mempertahankan keutuhan jalan nafas. Pemantauan dilakukan melalui gejala ataupun tanda seperti terdengar suara nafas patologis atau gerakan kantong reservoir itu terhenti atau menurun pada nafas spontan. Pada nafas kendali, kita bisa melihat dengan cara tekanan inflasi apakah terasa berat atau ada tekanan positif inspirasi itu meningkat. Yang kedua, oksigenasi itu untuk memastikan kadar zat asam di dalam udara atau gas inspirasi dan di dalam darah. Ini bisa menggunakan pulse oximeter dan oksigenasi darah itu diperiksa secara klinis dengan melihat warna darah, luka operasi, dan permukaan mukosa. Yang ketiga adalah ventilasi dengan cara mengawasi gerak naik turunnya dada, memantau entidal, karbon dioksida, lalu ada sistem alarm yang mampu mengeluarkan sinyal yang terdengar jika nilai ambang tekanan itu dilampaui dan ada analisis gas darah. Lalu ada sirkulasi, itu bisa dengan cara menghitung nadi, menghitung tekanan darah secara non-invasif menggunakan tensimeter, lalu ada mengukur tekanan darah secara invasif dengan EKG disertai dengan oximeter denyut, lalu ada produksi urin, mengukur tekanan vena sentral dengan kanulasi vena sentral. Yang terakhir itu suhu tubuh, yaitu pada daerah sentral tubuh melalui esophagus maupun rektum dengan termometer khusus, di mana ini harus dilakukan secara kontinu. Lalu yang ketiga adalah postoperatif. Postoperatif merupakan periode kritis yang segera dimulai setelah pembedahan dan anestesi diakhiri sampai pasien pulih dari pengaruh anestesi. Ruang pulih adalah ruangan khusus pasca anestesia yang berada di kompleks kamar operasi yang dilengkapi dengan tempat tidur khusus, alat pantau, alat atau obat resusitasi, dengan tenaga terampil dalam bidang resusitasi dan gawat darurat, serta disupervisi oleh dokter spesialis anestesi dan dokter spesialis bedah. Baik, selanjutnya berdasarkan masalah yang akan dijumpai pasca anestesia, pasien pasca anestesia akan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kelompok pertama, pasien yang memiliki risiko gagal nafas dan goncangan kardiovaskular sehingga perlu nafas kendali pasca anestesia, di mana pasien ini langsung dirawat di unit terapi intensif pasca anestesia tanpa menunggu pemulihan di ruang pulih. Yang kedua itu kelompok kedua, sebagian besar pasien pasca anestesia itu termasuk dalam kelompok ini, di mana kita harus menjamin agar pasien secepatnya mampu menjaga keadekuatan respirasinya. Untuk yang ketiga, yaitu pasien yang menjalani operasi kecil, singkat, dan rawat jalan, pasien pada kelompok ini bukan hanya fungsi respirasinya yang harus adekuat, tetapi juga harus bebas dari rasa ngantuk, ataksia, nyeri, dan kelemahan otot. Baik, selanjutnya kita akan ke skor pemulihan pasca anestesia, di mana di sini dibagi menjadi tiga. Ada yang Aldred score, ini dilakukan pada pasien dewasa,
Jika jumlahnya lebih dari 8, maka penderita dapat dipindahkan ke ruangan. Ini penilaiannya mulai dari nilai warna, pernafasan, sirkulasi, kesadaran, dan aktivitas. Yang kedua ada Stewart Score, ini dilakukan pada pasien anak-anak. Untuk penilaiannya itu ada pergerakan, pernafasan, dan kesadaran, di mana jika jumlahnya lebih dari 5, penderita dapat dipindahkan ke ruangan. Dan yang terakhir ada Bromed Score, ini dilakukan pada pasien yang melakukan spinal anestesi. Penilaiannya jika Bromed Score-nya itu 2, dapat dipindahkan ke ruangan. Lalu juga ada PADSS, merupakan Post Anesthesia Discharging Score System, di mana kriterianya itu ada tanda vital, tingkatan aktivitas, mual dan muntah, nyeri itu apakah minimal atau tidak ada, dapat diterima oleh pasien, teratasi dengan pemberian obat per oral, dan juga ada perdarahan operasi. Di mana PADSS ini dipergunakan untuk pasien outpatient atau pasien dengan one day care, di mana skor lebih dari sama dengan 9 dinyatakan pasien boleh keluar dari post anesthesia care unit atau dapat diperbolehkan pulang. Baik, selanjutnya faktor yang diperhatikan sebelum memindahkan pasien ke ruangan, yang pertama ada observasi minimal 30 menit setelah pemberian narkotik atau obat penawarnya secara intravena. Yang kedua, observasi minimal 60 menit setelah pemberian antibiotik, antiemetik, atau narkotik secara intramuskular. Yang ketiga, ada observasi minimal 30 menit setelah oksigen dihentikan. Yang keempat, ada observasi 60 menit setelah diekstubasi, dan yang terakhir adalah tindakan lain akan ditentukan kemudian oleh dokter spesialis anestesi dan dokter spesialis bedah. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai perioperatif medicine. Semoga penjelasan saya dapat diterima, jelas, dan bermanfaat. Terima kasih.